Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertemuan kali ini adalah melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau di pertemuan kemarin kita mengupas mengenai bagaimana membuat atau memformat sebuah belangko, yaitu belangko daftar isian 103 atau yang biasa disebut dengan DI103. Nah, pada pertemuan ini kelanjutan dari kemarin, setelah Anda membuat belangko 103 DI103, maka akan Anda lanjutkan dengan mengisi belangko yang telah Anda buat tersebut. Nah, ini belangko yang kemarin kita diskusikan, begitu ya. Nah, kita buat kemarin. Jadi dari belangko ini kemudian kita isi, ya. Kita isi sesuai dengan data yang Anda peroleh di lapangan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebuah simulasi bagaimana cara mengisi DI103. Perlu Anda ketahui bahwa di latihan ini seperti biasanya data yang diambil adalah data simulasi. Namun nanti ketika Anda berada di lapangan, Anda dapat menggunakan data asli yang Anda peroleh di lapangan tersebut. Perlu juga saya sampaikan di sini bahwa saya mungkin tidak terlalu banyak mengupas mengenai teori atau konsepsi bagaimana cara pengukuran tersebut. Tetapi dalam hal ini saya hanya akan menyampaikan atau lebih banyak menyampaikan mengenai bagaimana memformulasikan hasil hitungan dari Anda ke dalam formula Excel. Begitu ya. Jadi nanti kalau yang masalah konsepsi atau teoritis mengenai dasar pengukuran ini, silakan Anda bertanya pada dosen yang mengajar atau mengampu di mata kuliah ilmu ukur tanah. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, berdasarkan hasil pembuatan formulir yang kemarin atau belangko yang kemarin Anda buat, prinsipnya Anda kemudian Anda mendapatkan atau mencari data di lapangan. Nah, untuk data di sini pengukuran yang akan kita gunakan dengan teodolit, yaitu dengan menggunakan seri rangkap. Itu prinsipnya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 titik. Ada 5 titik ya. Ada 5 titik. Nah, yang pertama, titik pertama, Anda melakukan pengukuran ke arah utara, ya, dengan kode U, dan pengukuran atau membidik ke arah titik 2 dengan awalan atau tempat alat Anda berada posisinya di titik 1. Anda melakukan pengukuran berdasarkan sudut yang Anda baca dari alat yang Anda gunakan. Di sini Anda melakukan pembacaan baik dengan biasa maupun luar biasa. Di sini Anda lakukan 2 kali karena namanya juga seri rangkap untuk mendapatkan hasil masing-masing selisih jarak, selisih data.
Nah, yang tidak saya kasih blok warna ini ya, ini merupakan data hasil pengumpulan Anda di lapangan. Sebagai contoh, dari titik 1 Anda ke arah utara ya, memperoleh data pengukuran baik dari biasa maupun luar biasa seperti ini ya. Kemudian ke titik 2 Anda melakukan pengukuran dengan hasil bacaan sudut sebesar ini. Demikian juga dari titik yang kedua atau tempat alat yang kedua, Anda melakukan bidikan ke arah target yaitu titik 1 dan titik 3. Masing-masing dilakukan 2 kali baik dari bacaan sudut biasa maupun luar biasa. Ini hasilnya. Demikian seterusnya sampai dengan titik yang ke-5 ke 1, kembali ke 1 ya, sampai kembali ke 1 lagi. Setelah Anda peroleh data ini, semua ini, maka Anda perlu menghitung berapakah desimalnya. Nah, disinilah kolom untuk menghitung hasil bacaan Anda. Saya tadi di depan sudah menyampaikan bahwa yang berwarna ini ya, yang berwarna ini merupakan data olahan berdasarkan data yang Anda peroleh di lapang. Bagaimanakah formula untuk menentukan sel I22 ini? Ya, untuk mendapatkan nilai dari desimal sel I22, saya double klik. Nah, ini formulanya. Ya. Jadi dari sudut dari bidikan Anda mulai dari dari tempat alat yang pertama ke titik yang kedua dikurangi dengan data yang Anda peroleh hasil bidikan dari titik 1 ke arah utara, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, ini ada warnanya kan, Anda bisa lihat. Ini Anda bisa lihat. Sama dengan dolar C25, ini 25 C25 ditambah dolar D25, ini D25 dibagi 60 karena 1 derajat berapa? Nah, itu kita konversikan. Ya. 1 derajat berarti 60 menit, sehingga dibagi 60. Ditambah dolar E25, ini dolar E25. E25-nya ada di sini. 1 derajat ada berapa detik? 3600, sehingga dibagi 3600 kurung tutup dikurangi kurung buka dolar C22 ada di sini ditambah dolar D22 ada di sini ya, dibagi 60 menit ya kan, 1 derajat adalah 60 menit, sehingga dibagi 60 ditambah lagi dolar E22 ada di sini dibagi 3600 karena 1 derajat sama dengan 3600, kurung tutup, enter. Inilah hasilnya, bisa dilihat hasilnya. Nah,
Kemudian untuk melihat sel I23 ini ya, berarti kita buka gampangnya begitu. Nah, hasil bidikan yang biasa pada yang kedua ya, pada target 1 ke 2 seperti ini hasilnya, derajat, menit, detiknya, dikurangi hasil perolehan data dari bidikan Anda yang kedua ke arah utara. Inilah hasilnya. Sehingga hasil bidikan yang kedua ini ke titik kedua ini dikurangi dengan hasil bidikan kedua ke arah utara, inilah ketemu hasil dari I23. Setelah dua ini selesai, Anda lompati dulu ke I25 ya, Anda lompati dulu ke I25. Bagaimana kalau mencari nilai dari sel I25 ini? Saya double klik lagi. Nah, berarti di sini dari formula ini diperoleh hasil dari pengurangan hasil bidikan Anda luar biasa dari titik 1 ke titik 2 dikurangi hasil bidikan Anda yang pertama dari titik 1 ke arah utara. Ini hasilnya, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Rumus seperti ini. Sama rumusnya dengan yang di atas tadi. Yang keempat sama sebenarnya, tetapi dari hasil bidikan Anda yang kedua dengan metode luar biasa ya. Nanti bagaimana teknisnya di lapangan, Anda bisa tanyakan teknis mengenai pengukuran dengan cara seri rangkap ini pada dosen Anda bidang ilmu kur tanah ya. Hasilnya adalah sama. Kemudian tadi kan saya bilang sel I24 ini dilompati. Mengapa? Karena ini merupakan rata-rata dari hasil pengukuran Anda yang Anda lakukan. Coba kita cek. Nah, sel I22, sel I23, sel I25, dan sel I26 Anda jumlahkan ya. Anda jumlahkan terlebih dahulu sehingga diperlukan kurung ya kan, supaya bisa dieksekusi terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan baru dibagi 4 sehingga ketemu rata-rata. Jelas ya. Nah, setelah yang kuning ini yang di kolom I ini, nah di yang lain pun sama sebenarnya. Ini juga sama. Nah, ini sama kan dengan metode yang ada di atasnya tadi. Begitu. Nah, setelah semuanya selesai sampai terakhir ya kan, baru Anda cari rata-rata sudut mendatar atau horizontal. Dari yang desimal ini dirubah menjadi derajat, menit, detik ya kan. Ini hasilnya pakai integer. Nah, inilah fungsi integer itu salah satunya adalah seperti ini ya. Jadi ketika kemarin Anda belajar integer, aplikasinya di lapangan adalah seperti ini salah satunya ya. Ini untuk mencari derajatnya. Kemudian untuk mencari menitnya pakai juga integer. Kemudian untuk mencari detiknya. Nah,
di formula untuk mencari detik ini memang pernah kita coba kemarin di pertemuan atau di tutorial keberapa saya agak lupa, agak berbeda tapi sebenarnya hasilnya adalah sama. Nah, inilah fungsi dari formula-formula di Excel supaya Anda bisa menambah wawasan. Sebuah formula sebenarnya bisa juga dibuat dengan formula yang lain, asal dengan catatan formula itu menunjukkan sesuatu yang linier atau identik. Contoh, kemarin saya pakainya 3600. Kalau di sini pakainya 60 pengalinya 60, ya kan? Di sini juga tambah lagi pengalinya 60, sehingga kalau di total sebenarnya sama dengan 3600. Sama kan sebenarnya? Nah, bagaimana Anda mensiasati itu? Nah, Anda perlu mencoba, belajar, dan berlatih. Nah, inilah hasilnya. Sehingga di sini di belangko 103 ini, 103 ini, DI 103 ini, sekarang desimalnya Anda sudah peroleh, rata-rata sudut datarnya sudah peroleh, ya kan? Sehingga Anda beralih kemudian ke rata-rata jarak datar. Nah, kembali ke sini ke rata-rata sudut mendatar, rata-rata sudut datar. Di sini konsepsinya sama, artinya formulanya sama dengan yang ada di sini, sama semua, ya, sama. Jadi kalau Anda sudah menemukan satu formula, Anda coba-coba, Anda harus berani mencoba. Kalau misalnya dikopikan, bisa enggak? Silahkan Anda coba. Kalau enggak bisa bagaimana? Kalau bisa bagaimana, ya? Itu perlu Anda lakukan ketika Anda belajar di Excel ini. Oke, sekarang berarti desimal dan rata-rata sudut mendatar Anda sudah ketemu. Sekarang kita beralih ke jarak datar. Kalau ini sudut mendatar, kalau ini jarak datar. Berarti kalau ini hitungannya adalah pakai meter. Ya. Hijau-hijau ini hasilnya dari mana? Angka di atas dan di bawah hijau ini merupakan jarak langsung, artinya jarak yang Anda ukur secara langsung dengan satuan meter, katakanlah seperti itu. Kalau ini pakainya sudut, ya kan? Kalau ini pakainya meter, dari titik katakanlah I ke titik U atau ke arah utara, dari titik 1 ke titik 2, dan ini tadi dari titik 1 ke titik U, ya, utara, dari titik 1 ke titik 2. Nah, ini hasilnya dari dari satu tempat ke 2 buah bidikan atau target, hasilnya adalah ini, hasilnya pun 2, ya. Dari 2 yang Anda peroleh ini, hasil ini, jarak ini, ya, kemudian Anda rata-ratakan, ketemulah di hijau ini. Nah, ini kurang begitu jelas, ya. Coba ini hijaunya saya hilangi dulu. Saya hilangi hijaunya, saya kembali ke putih. Nah, nih. Nah, Y24, ya. Y24 merupakan hasil dari Y23 ditambah Y25 dibagi 2. Nah, rata-rata kan? Nah, demikian juga untuk hijau ini yang lain. Ya, ini merupakan hasil dari rata-rata. Nah, inilah hasil yang diperoleh dari pengisian daftar isian 103, ya. Bagaimana formulanya sudah saya sampaikan di sini. Nah, kemudian Anda perlu mencoba mengisi, ya, membuat data simulasi menurut Anda sendiri, ya. Nanti akan saya sampaikan
Ini merupakan tugas yang wajib untuk dikumpulkan buat Anda sekalian. Ya, isinya adalah data ini simulasi dari Anda masing-masing. Hasilnya berapa terserah, monggo. Nanti hasilnya nggak usah takut salah, nggak masalah. Yang penting konsepsi cara menghitungnya di Excel, formulanya udah bener. Itu konsepsinya dalam materi PDB ini, ya. Sehingga nanti simulasi tidak ada data yang sama antara satu teman dengan teman yang lain. Saya akan melihat bagaimana formulamu, hasilnya bagaimana, seperti apa. Nah, itu nanti menjadi tugas yang harus Anda kumpulkan. Untuk lebih lanjut, tunggu saya akan berikan informasi atau petunjuk lebih lanjut mekanisme bagaimana membuat tugas itu. Yang penting Anda wajib memberikan laporan dalam wujud tugas. Baik, demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan mengenai cara pengisian DI 103 ini berdasarkan dari hasil blanko yang telah Anda buat pada pertemuan sebelumnya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.